Di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita dianjurkan untuk tawadhu. Tahu gak ternyata tawadhu merendahkan diri kita, hati kita, bukan diri kita, hati. Tawadhu ini hati kita, sehingga kita nggak pernah menganggap diri kita lebih mulia dari yang lain. Dan memang itulah kenyataannya. Kalau kita menyadari suatu kenyataan tersebut, kenyataan itu, kalau kita sadar, cuman kan kadang kita tertipu dengan tertipu dengan perasaan kita, tertipu dengan khayalan kita, tertipu dengan khayalan kita. Adapun pada hakikatnya, kenyataannya, kita nggak bisa memastikan diri kita lebih mulia dari orang lain sama sekali. Lantas apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Kemarin beberapa waktu lalu di Waqaf Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, hari Sabtu sore saya ngajar, kita bahas sedikit tentang hal ini. Orang yang sadar akan identitas dirinya, nggak ada yang bisa dia sombongin sama sekali. Orang yang menyadari identitas dirinya, kenyataan dirinya, ada satu orang dengan sombongnya bilang sama Sayyidina Ali, "Ama ta'rifuni? Lu gak kenal gue siapa?" Gitu, bilang sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, "Bala a'rifuka jayidan." Tidak, sebaliknya, saya mengenal betul siapa engkau. Siapa? Katanya, engkau ini adalah manusia yang permulaannya nutfatun ghadhira. Engkau adalah suatu sosok yang awalnya cairan yang hina, kemudian engkau akan menjadi jifah, bangkai yang busuk, dan di tengah-tengah antara keduanya ini engkau selalu memikul kotoran, ghadhirah. Ini kita. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Ini kenyataannya kita begini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita lihat bangkai yang busuk di tengah jalan yang bau, udah busuk, bau, udah dilaletin, kira-kira apa yang bakal kita lakukan? Bagaimana itu keadaan kita ketika kita menghadapi bangkai yang busuk, yang jelek, yang bau itu? Kita bakal jijik. Kita bakal jijik. Baunya amis, nusuk. Waduh, nggak betah. Nggak betah, iya kan? Tahu-tahu ente dikasih tahu, itu bangkai mayat manusia. Lebih jijik lagi. Mayat siapa? Mayat dulunya raja besar di sini, seorang raja. Ente bakal bilang, mana kerajaannya kok jadi begini? Mana itu? Saat itu orang baru sadar. Kalau tuh bangkai hidup dan tahu, dia baru sadar apa? Coba kalau ente di posisi ente adalah bangkai itu, apa yang mau ente banggakan? Ente
bangkai itu. Kalau ente bisa menutup bangkai itu, mengharumkannya, mewangikannya, bakal ente lakukan. Tapi nggak bisa. Kalau kebetulan ente punya badan nih di perut sini nih, ya, atau di dada ada koreng, korengnya bau nusuk, ya, baunya nusuk banget. Anda tanya, kira-kira ente berani gak keluar rumah ketemu teman-teman? Hah? Berani gak keluar rumah ketemu teman-teman? Di badan nih ada koreng, baunya nusuk banget. Nggak berani ente keluar. Nggak sakit, cuman baunya aja nusuk. Ente berani gak keluar ketemu teman-teman ente? Enggak. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Ya apa bakal kelihatan, ketahuan sama orang aibnya kita, ya kan? Hal yang tercela dari kita, bau busuk nih kelihatan. Selama ini mana tuh gayanya ente? Hah? Kenapa baru sekarang? Itu baru sedikit, di dada doang, ketutup baju lagi. Kalau ente jadi bangkai gitu tuh bagaimana? Ente jadi bangkai hidup, berani keluar, berani sombong, gue yang terhebat. Nggak bisa, nggak berani. Di rumah malu kita. Tahu gak kita ini siapa? Kita satu saat bakal jadi bangkai itu. Ente pergi ke kamar mandi, ya, ente buang air, lupa disiram. Baik itu buang air kecil, buang air besar, mohon maaf nih anda kasih permisalan. Begitu keluar, begitu udah keluar, ente sadar, ya Allah lupa disiram. Malu gak kira-kira? Apalagi keburu orang masuk ke kamar mandi itu, orang yang kenal ente lagi. Ya udah deh, malu gue deh, dia tahu aibnya, ya kan? Sayyidina Ali bilang, kita nih awalnya kita itu cairan yang hina itu, yang menjijikkan itu, dan akhirnya kita bangkai yang busuk, yang menjijikkan. Itu kita, lantas apa yang mau kita sombongin? Antara keduanya, kita memikul kotoran yang banyak. Ini ketutup aja nggak kelihatan. Coba kalau nih berupa kaca, nanti nggak bakal berani keluar, iya kan? Kalau misalnya Allah ya'afad, Allah jadi ini isi perut kita ini di kantong plastik yang selalu kita bawa kemana-mana, bisa dilihat orang, berani. Terus orang yang macam gini berani nyombongin ini, lu nggak tahu siapa gue? Nggak ada. Cuman ini kenyataan kita yang selama ini kita tertipu oleh khayalan kita. Ente tiap hari mikul kotoran ente tuh, piteng di rumah tuh ente taruh di ember, ente pikul tiap hari. Ente pikul tiap hari. Ente terus mau diri depan orang, lu nggak tahu siapa gue, berani bilang begitu? Gak ada. Cuman selama ini kita ini tertipu oleh khayalan kita, sehingga kita lupa dengan kenyataan kita. Sayyidina Ali bilang, Anda tahu betul siapa ente. Ente ini awalnya adalah air mani yang hina, akhirnya adalah bangkai yang busuk, dan di tengah-tengah ini, di antara keduanya, engkau memikul kotoran yang menjijikkan di perut tuh. Lantas apa yang mau kita sombongin? Ente pikul kotoran kamar mandinya ente itu kemana-mana. Kira-kira kalau ente datang disambut, seneng gak? Bangga gak? Adanya apa? Malu. Ya, saya yang bawa kotoran begini, masa disambut kayak begini gak enak. Kita bakal berusaha, jangan sambut saya, udah diam-diam aja, udah malu begini. Kenapa? Dia sadar kalau dia pegang kotoran.
Orang yang bangga dirinya, wah kalau datang gue mesti diarak, mesti disambut, nggak menyadari kenyataan ini. Orang yang bangga dirinya, lo nggak sambut gue, lo nggak hormatin gue, nggak sadar dia akan dirinya siapa. Habis gimana kita nggak boleh menghormatin orang lain? Gini, kita dituntut menghormatin orang lain. Tempatkan setiap orang di tempatnya masing-masing. Tapi dia tuh nggak boleh nuntut orang untuk menghormatin dia. Ini agama Islam ngajarin gitu. Lebih jelasnya lagi, orang mungkin mesti nempatin saya di tempatnya saya, menurut pandangan mereka. Tapi saya nggak boleh maksa orang untuk menghormatin saya. Nggak boleh mandang diri saya, terhormat. Saya mesti lihat, saya tahu diri saya benar siapa. Yang jelas intinya orang kalau sadar akan identitas dirinya yang sesungguhnya, nggak bisa sombong. Apa yang mau dia sombongin? Ya Habib, tapi kan dia dikasih ilmu. Saya punya ilmu Habib, ilmu saya luas. Masya Allah. Terus ente mau sombong, ini lebih baik dari dia, gue punya ilmu, dia enggak. Ini juga kita ditipu sama hayalan kita. Emangnya ente yang punya ilmu? Iya saya punya ilmu. Enggak, ente dititipin ilmu sama Allah, bukan ente yang punya. Cuman kita nih tertipu dengan hayalan kita. Hayalan kita bilang enggak, ente punya ilmu. Bukan. Kenyataannya ente gak punya ilmu. Ente dititipin ilmu sama Allah. Sewaktu-waktu tuh ilmu bisa diambil sama Allah si pemilik. Ente punya ilmu luas. Allah yafat, jangan sampai kecelakaan, tabrakan, lupa, amnesia, hilang tuh ilmu semuanya. Bukannya punya ente. Kalau punya ente gak bakal hilang. Dititipin sama Allah terus diambil sama Allah sekarang. Mana ilmunya? Mana yang ente sombongin? Gak ada. Gak ada. Sirna semuanya. Jadi jangan pernah kita nganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Tawadhu, tahu diri dong siapa. Merendah. Jangan kita sombong, tapi sebaliknya kita tawadhu. Lihat orang lain tuh, ini lebih mulia dari saya. Kita diajarin begitu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekhna, beliau pernah bilang, katanya, beliau bilang itu ada satu ulama, ya, dia mengajar, punya murid-murid banyak. Dia bilang di atas mimbarnya, saya berdiri di atas mimbar ini bukan artinya saya lebih mulia dari kalian. Saya mengajar kalian dengan ilmu yang semacam ini bukan artinya saya lebih mulia dari kalian. Enggak, kalian lebih mulia dari saya. Tapi saya duduk di tempat ini bukan menandakan saya lebih mulia, tapi ini adalah amanat yang Allah amanatkan kepada saya. Kelak saya bakal dituntut sama Allah. Posisi saya di sini tidak menandakan saya lebih mulia, enggak. Tapi ini tanggung jawab yang Allah tanggung jawabkan kepada saya, yang akan saya dituntut kelak oleh Allah. Kemuliaan bukan ini. Ini tanggung jawab. Jadi orang jangan sombong. Dikasih harta, harta bukan milik kita juga, sama kayak ilmu. Udah mau sombong, gue paling kaya. Siapa yang lebih kaya dari saya? Innama utituhu ala ilmin indi, katanya. Saya dikasih ini kemampuan saya bisa ngumpulin harta kayak begini. Enggak, ente tertipu sama hayalan. Hayalannya ente bilang ente yang pemilik itu harta, tapi kenyataannya enggak, ente dititipin. Suatu waktu kebakaran, hartanya habis, dimakan tikus, hilang semuanya. Berapa banyak orang yang punya kekayaan di bank, total bangkrut, hilang begitu aja, habis. Kenapa namanya krisis? Mana kekayaannya? Mana kesombongannya? Berarti bukan dia pemiliknya, dia cuma dititipin, terus pemilik yang aslinya Allah ngambil tuh titipan. Kenapa dia yang dititipin? Dia dititipin nama Allah sebagai Allah ingin lihat dia bisa gak dipegangin tanggung jawab. Ujian dari Allah. Baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu kedudukan, titipan dari Allah untuk diuji.
Orang dikasih wah pengaruh besar, jabatan tinggi. Siapa yang lebih hebat dari saya? Saya presiden, jabatan saya tinggi. Itu bukan jabatan ente, itu titipan dari Allah, bukan miliknya ente. Satu saat dicabut, nggak tunggu 5 tahun bahkan. Iya kan? Sekarang presiden, besok bisa jadi di penjara. Mana presidennya? Bisa jadi titipan, amanat dari Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kami pengen uji kalian semua dengan amanah. Walakin sebagian besar orang tertipu dengan hayalannya, hingga dia menganggap amanat itu sebagai kehormatan dan karunia. Siapa yang bilang? Hayalan yang bilang begitu, kenyataannya nggak begitu. Karena itu sadarin identitas kita. Kita ini hamba yang lemah. Sadarin identitas kita, insya Allah nggak bakal kita sombong. Biar kita tawadhu. Teman-teman, mulai dari sekarang tuh biasain lihat orang lain, siapapun itu, sekalipun dia tukang maksiat, lihat orang lain dengan pandangan kasih sayang. Itu satu. Dengan pandangan dia lebih baik dari saya, apa yang bisa saya pelajarin dari kebaikannya dia. Begitu. Sekalipun itu tukang becak, sekalipun itu orang jalanan, sekalipun itu tukang maksiat. Habis maksiatnya ente nasihatin dia. Tapi ente nganggap diri ente lebih mulia dari dia, enggak. Dia bikin maksiat, ente ditugasin sama Allah untuk perbaikin dia dalam kemaksiatannya. Tapi ente enggak diizinkan oleh Allah untuk menganggap diri saya lebih mulia dari dia. Siapa bilang? Biar ente tahu, orang yang maksiat, kalau dia tobat sama Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Orang yang taat ketika dia sombong, maka akan dilaknat oleh Allah dan jadi sehina-hinanya manusia, walaupun penampilannya yang ini taat, yang ini maksiat. Taubat nggak kelihatan, urusan hati. Ya kan, kita nggak tahu dia taubat apa enggak. Dan kesombongan juga urusan hati, nggak ketahuan. Bungkusnya bagus, dia sembahyang, tapi hakikatnya dia meninggal, dia dilaknat oleh Allah. Jangan kita nyombongin diri kita. Pandang orang lain dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Pandang orang lain dengan pandangan kita mengambil dia lebih baik dari kita, dan kita berusaha untuk mengambil apa manfaat yang bisa kita petik, apa ilmu yang bisa kita petik ketika kita memandang orang lain. Jelas? Ini yang harus kita perhatikan. Allah. Orang yang mengenal tawadhu nggak bakal bangga ketika dipuji, sebab dia tahu dirinya siapa. Siapa di antara kita tunjuk tangan yang suci dari dosa? Ada apa enggak? Enggak ada. Siapa dari antara kita yang hari ini enggak bikin maksiat? Tunjuk tangan. Enggak ada. Artinya kita bikin maksiat yang mungkin orang lain enggak tahu, tapi kita tahu. Kita pelaku dosa. Kita tahu diri kita. Ibadah kita enggak sempurna. Salat kita enggak khusyuk, banyak maksiat yang kita rahasiakan, banyak kekurangan yang kita rahasiakan, banyak kewajiban yang kita sepelekan, banyak sunnah yang terbengkalai yang kita tahu kita rahasiakan. Ya, ini udah tahu kita. Ya, kekurangan diri kita. Jangan tertipu sama hayalan kita. Wah, saya orang baik. Oh, saya bagus. Oh, orang pada muji saya. Dia muji karena husnudzan, prasangka. Tapi kita tahu dengan yakin apa bentuk kita yang sesungguhnya. Hanya orang yang tidak punya akal sehat meninggalkan keyakinannya demi untuk mempercayai prasangka orang.
Dia lihat betul di dalam rumahnya ada ibunya. Lihat barusan makan malam bareng. Orang lain bilang, enggak, ibu kamu enggak ada. Orang yang punya akal enggak bakal percaya, ini orang saya lihat ibu saya makan bareng tadi. Iya kan? Orang muji kita karena prasangkanya dia, dhon, prasangka. Enggak tahu hakikatnya, tapi kita tahu betul diri kita. Kita lihat diri kita, siapa kita, kekurangan kita, kejelekan kita. Ketika dipuji kita bangga, enggak sadar. Kan kita tahu kotoran kita, kita lihat diri kita yang kotor. Apa yang mau dibanggain? Bangga sama pujiannya dia kagak tahu belangnya kita. Jangan kita bangga sama pujian. Ketika dia puji kita, kita doain, ucapkan terima kasih dan minta ampun sama Allah. Ya Rabb, dia nggak tahu kenyataan saya, ampunin saya ya Allah. Minta ampun sama Allah. Jangan kita sombong. Nggak ada yang bisa disombongin ya. Sama sekali nggak ada yang bisa disombongin. Apa ibadah yang mau kita sombongin? Kagak ada. Sholat kita berantakan. Sholat kita kagak khusyuk. Apa yang mau kita banggain? Ilmu kita. Allah yahfad, jangan sampai dikasih stroke, hilang tuh ilmu semuanya. Iya. Apa duit yang mau kita banggain? Ya nggak ada yang tahu. Allah yahfad, bisa jadi perampok, bisa jadi ditipu, bisa jadi krisis, atau hilang tuh duit semuanya. Berapa banyak contoh. Jangan merasa aman. Apa? Kedudukan. Jangan kita kedudukan yang nggak ada artinya. Presiden aja besok presiden belum tentu besok jadi presiden. Sekarang presiden belum tentu besok jadi presiden, nggak ada yang tahu. Apa yang mau kita banggain? Nggak ada. Kesolehannya kita. Ya, sekarang ente semangat, besok bisa jamin ente masih semangat ibadah. Bisa jamin? Enggak ada. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain. Jangan kita sombong. Kita cuma berusaha dan selalu berharap sama Allah. Lihat orang lain lebih mulia dari kita. Al-Imam Al-Ghazali bilang, kalau kita ngelihat orang yang lebih tua dari kita, katakan di dalam diri kita, dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Dia hidup lebih lama dari saya, pengalamannya lebih luas, dan ibadahnya lebih banyak dari saya. Lihat anak yang lebih muda dari kita, bilang, dosa saya lebih banyak dari dia, sebab saya hidup lebih lama dari dia. Apa yang mau saya banggain? Ya, lihat orang yang taat, Masya Allah dia taat, ketaatan saya kurang, dia lebih baik. Lihat orang yang maksiat, bilang dalam diri saya juga punya maksiat lebih banyak dari dia, cuman Allah tutupin aja. Dan sampai tahu dia bertobat, diampunin dosanya, dia lebih mulia dari saya, nggak tahu. Lihat orang kafir bahkan. Lihat orang kafir bagaimana kita memandang, kita nggak tahu. Kita nggak boleh bilang dia lebih mulia dari kita. Kita lebih mulia dari dia. Ya, sebab kita nggak tahu. Sampai tahu dia ditutup usianya dalam husnul khatimah, dapat hidayat, ditutup usianya dalam husnul khatimah. Kita bisa jamin kita meninggal husnul khatimah? Kita bisa jamin kalau kita nih meninggal bawa Islam? Lantas apa yang mau kita banggain? Gak ada yang tahu. Lihat binatang, mohon maaf, anjing atau babi. Wah, saya lebih mulia dari anjing, dari babi. Siapa yang bilang? Ente masuk surga, ente mulia. Sekarang kita nggak tahu. Tapi kalau ente masuk neraka, binatang lebih mulia dari ente. Binatang hari kiamat jadi tanah, ente jadi api neraka. Na'udzubillah. Jadi udah nggak ada lagi yang bisa ente banggain. Saya lebih mulia dari batu, binatang benda mati. Benda mati, Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nggak ada sesuatu di alam semesta ini melainkan bertasbih. Itu batu bertasbih, ente bertasbih nggak? Batu nggak bikin maksiat, ente bikin maksiat. Batu nggak bikin maksiat, ente bikin maksiat. Siapa yang lebih mulia? Makanya sekalipun kepada batu, kita nggak boleh nganggap diri kita lebih mulia daripadanya. Tawadhu udah paling enak. Lihat orang lain lebih mulia dari diri kita, lihat musuh kita lebih mulia dari diri kita bahkan. Bisa gak kira-kira kita jalanin ini?
Orang yang punya sikap tawadhu, rafa'ahu Allah, diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Kata Habib Ali bin Husain Al-Attas, makin ditekan ke bawah, makin dia melejit kayak bola karet. Itu orang yang tawadhu begitu. Allah nggak demen sama orang yang sombong. Orang yang tawadhu diangkat sama Allah, orang yang nyombong dijatuhin sama Allah. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, nggak bakal pernah masuk surga orang yang ada di hatinya setitik daripada kesombongan. Nggak bakal masuk surga, kata Rasulullah. Allah. Salah satu bentuk kesombongan adalah menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Orang yang menganggap dirinya mulia, hebat, itu orang yang sombong. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau bilang, man nadhara ila nafsihi bi'aini ridha, nadhara Allah ilaihi bi'aini sukht. Wa man nadhara ila nafsihi bi'aini sukht, nadhara Allah ila nafsihi bi'aini ridha. Barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan kekaguman, maka ambil kabar Allah akan memandang kepada orang tersebut dengan kemurkaan. Dan barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan kemurkaan, maka Allah akan memandang kepada diri orang itu dengan keridhaan. Orang yang tawadhu ada tandanya, orang yang sombong ada tandanya. Allah. Di antara bentuk tawadhu, nggak demen dikenal orang. Itu tanda-tandanya orang yang tawadhu. Lebih memilih nggak dikenal orang, ngumpet aja, nggak mau dikenal orang. Ya, selalu menerima kebenaran walaupun datangnya dari siapapun. Kebenaran selama datang dari siapapun, baik itu orang terhormat atau dari orang yang rendah, atau sekalipun dari muridnya, dia terima. Itu tanda tawadhu. Al-Habib Salim bin Hafidh, seorang ulama besar, kakeknya guru kami. Beliau menulis guru-gurunya, fulan guru saya, fulan guru saya, fulan guru saya, fulan guru saya. Disebutin tuh nama guru-gurunya. Tahu? Salah satu gurunya dia tulis siapa? Dia tulis salah satu guru saya, Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidh. Siapa tahu? Anaknya sendiri. Dia tulis guru saya, anak saya sendiri. Padahal Habib Salim ulama besar, alama. Tanya kenapa? Iya, saya sempat hadir majlis anak saya, majlis Ihya Ulumuddin. Saya dapat manfaat ilmu darinya. Ya Allah, dia tuh tawadhu. Nggak malu untuk menuliskan anaknya sebagai gurunya sendiri. Terus tanda apa namanya tawadhu, cinta sama fakir miskin, demen ngumpul sama dia orang. Gitu, ngumpulnya nggak cuma sama orang kaya doang, ya, tapi demen nongkrong di rumahnya orang miskin. Gitu, itu tanda orang tawadhu. Ngasonya di situ, ya, nggak cuma di hotel aja, ngaso di rumah yang butut. Itu tanda tawadhu. Nah, terus diantara bentuk tawadhu seseorang apa menjalankan tugasnya di dalam persaudaraan, menunaikan hak-hak persaudaraan kepada saudaranya yang muslim, dan nggak menuntut orang lain untuk memenuhi hak dirinya. Itu tandanya tawadhu. Dan ciri-ciri kesombongan, maunya di depan aja, ya, maunya disambut, maunya orang diri bakal dia, ya, selalu muji dirinya sendiri. Kalau ngomong, dia bagus-bagusin, ya, jalannya juga, ente yang ngerti deh. Nuntut sama orang, tapi nggak pernah nunain haknya orang. Ini tanda sombong.
Nah, kita lihat diri kita bagaimana. Mudah-mudahan kita dijaga dari penyakit sombong dan dihiasi diri kita dengan sikap tawadhu. Jelas. Satu hal yang mungkin saya pengen sampaikan. Ketika seseorang di antara kita dia bersihkan jiwanya hingga dia hapuskan kesombongan dari dirinya, dan dia jadi manusia yang paling tawadhu, merendah kepada orang lain. Ambil kabar, sesempurna apapun dia di dalam tawadhu, pada hakikatnya dia bukan orang yang tawadhu. Oh, bagaimana itu? Iya. Sesempurna apapun seseorang di antara kita di dalam bersikap tawadhu, pada hakikatnya dia tidak sampai kepada martabat orang yang tawadhu. Enggak sampai. Habis apa dia? Dia hanya menyadari kenyataan dirinya aja. Tawadhu yang sesungguhnya, kita punya kemuliaan sejati, terus kita merendah. Itu tawadhu sesungguhnya. Dan ini ya gak dimiliki oleh siapapun kesempurnaan sejati kecuali Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan sama Nabi, nah itu tawadhu sejati. Manusia paling suci, manusia paling sempurna, gak ada duanya, udah gak ada cacatnya, sempurna, tapi merendah. Nah ini tawadhu. Kita banyak kurang, kita merendah. Artinya apa itu? Bukan tawadhu, nyadar akan diri kita, nggak tertipu dengan khayalan kita. Makanya saya bilang, saya ingatkan lagi, hada latif. Jadi itu udah bisa tawadhu terus itu bangga, wah saya tawadhu. Enggak, itu bukan tawadhu. Yang tawadhu sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente bukan tawadhu, sehebat apapun sikap tawadhunya ente bukan tawadhu. Ente nyadar akan identitas dan kenyataannya ente. Yang tawadhu sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini omongan semua nih yang kita bicarakan itu bukan omongan tentang tawadhu, itu omongan supaya kita nyadar diri. Ya, jadarin diri kita. Yang tawadhu beneran Rasulullah, dia hebat terus dia merendah, itu tawadhu. Kita merendah, ya emang kita begini dah, nyadar akan keadaan kita. Alhamdulillah, bagus. Jadi jangan sombong, petang-petang udah tawadhu, wah saya bisa tawadhu. Jangan bangga, bukan tawadhu. Nyadar diri. Yang tawadhu beneran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, belajar sama Habib gak enak deh. Kagak ada celah sama sekali. Ya emang begini. Gak boleh orang sentuh kita belajar sama Habib. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang tawadhu. Habib Salim Jindan, saya punya kakek, ada satu muridnya cinta banget, namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Bagadir Al-Abbas, murid kesayangannya Habib Salim Jindan. Dia cinta banget sama Habib Salim Jindan, terus rajin dia tulis segala sejarah hidupnya Habib Salim Jindan, khususnya keramat-keramatnya Habib Salim. Sampai itu buku 2 jilid segede-gede gini. Dia tulis tanggal sekian ada kejadian ini, keramatnya Habib Salim Jindan. Dia tulis keramatnya begini gini. Sampai 2 jilid gede-gede. Dibiarin sama Habib Salim. Udah jadi tuh kitab 2 jilid, taruh sama dia itu kan di rumahnya, di lemarinya. Tahu-tahu Habib Salim Jindan datang ke rumahnya. Gak ada orang, mana ada keluarganya. Mana Rahman? Lagi keluar Beb. Langsung Habib geratak lemarinya, dapetin tuh buku 2, tulisan tangannya ini orang, Habib Abdurrahman Bagadir. Lihat, wah benar. Ditungguin, datang. Katanya, iya Beb, lo nulis beginian? Iya Beb. Bakal apa? Sejarah Beb, supaya nggak dilupakan sama orang. Lo mau gue disembah sama orang?
Nggak ada. Ambil korek api dibakar sama Habib Salim depan dia. Buku 2 jilid, ini bertahun-tahun dikumpulin sama dia. Dibakar habis. Bilang, nih udah gue bakar, kata Habib Salim. Kan ngomongnya begitu dia, gue gue bakar, lo pengen gue disembah sama orang? Nggak ada. Diam aja ya Abdurrahman. Udah pulang Habib Salim Jindan. Gua har dia bilang sama bininya. Katanya ini kalau bukan Habib Salim Jindan, gue pukul tuh orang. Cuman Habib Salim Jindan aja kerjaan puluhan tahun dibakar sama dia. Ya boleh ya. Cuman sayang dibakar tuh Habib Salim Jindan. Artinya di sini syahid tawadhu, sikap tawadhu yang luar biasa. Banyak keramat-keramat yang dikumpulin itu waktu. Memang orangnya antik, keramatnya banyak. Lahum ma yasha'un indallah. Ya cuman gara-gara tawadhu'nya dia, kita nggak kebagian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang tawadhu. Ya rabbal alamin wa ya ajrul ajrin wa rahmal masakin wa dal batul matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.